Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat infrastruktur, selamat datang kembali di kelas online KPBU. Kali ini bersama saya Dian Mesari, kita akan membahas mengenai evaluasi atas kesiapan proyek dalam permohonan PDF. Setelah sebelumnya pada video permohonan PDF sudah dijelaskan mengenai dokumen apa saja yang perlu disampaikan oleh PJPK kepada Kementerian Keuangan, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan sehingga suatu proyek dikatakan siap mendapatkan fasilitas PDF. Ada beberapa dokumen yang dijadikan dasar evaluasi kesiapan proyek. Antara lain yang pertama adalah studi pendahuluan. Yang kedua adalah outline business case atau biasa disebut dengan OBC untuk proyek prioritas. Yang ketiga adalah laporan konsultasi publik. Yang keempat adalah rencana pengadaan lahan. Dan yang kelima adalah kajian referensi internasional. Merujuk pada dokumen-dokumen inilah, evaluasi kesiapan proyek akan dilakukan. Ada 3 aspek utama yang sangat penting diperhatikan oleh PJPK dalam menyusun permohonan PDF. Yang pertama adalah aspek substantif. Aspek ini meliputi 2 hal, yaitu pertama, kejelasan kebutuhan layanan. Kebutuhan ini merupakan hal yang sangat fundamental. PJPK harus dapat menunjukkan adanya permintaan yang berkelanjutan dari calon pengguna layanan. Biasanya, hal ini digambarkan dari kajian Real Demand Survey atau kajian RDS yang dilakukan oleh PJPK. Hasil kajian ini akan dijadikan acuan di titik mana peningkatan layanan akan disediakan oleh PJPK, penentuan ruang lingkup proyek, spesifikasi layanan, dan indikasi skema pengembalian investasi menggunakan user charge atau availability payment. Kedua adalah nilai manfaat dan efisiensi. Fokus pada aspek ini adalah PJPK harus dapat menjelaskan adanya nilai manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sebagai dampak dari pembangunan proyek yang dipresentasikan dalam analisis manfaat dan biaya sosial. Selanjutnya, sebelum memutuskan suatu proyek dikerjakan dengan skema KPBU atau bukan, PJPK diminta untuk melakukan analisis komparasi untuk melihat mana yang lebih efisien, menggunakan skema pengadaan barang dan jasa biasa atau skema pengadaan KPBU. Analisis ini biasa dikenal dengan analisis value for money. Yang kedua adalah aspek kepatuhan. Aspek ini biasanya terkait dengan dasar hukum dan kelembagaan. Rencana proyek harus sesuai dengan RPJPN, RPJMN, Renstra, dan peraturan sektor terkait. Aspek ini sangat penting untuk diperjelas karena terkait dengan legalitas proyek, kewenangan, dan prosedur pengambilan keputusan yang nantinya akan berimplikasi kepada tanggung jawab selama masa penyediaan layanan infrastruktur. Yang ketiga adalah aspek bankability. Pada aspek ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana PJPK dapat memahami dan mampu menuangkan semua informasi awal proyek yang menjadi concern calon investor dan lenders. Informasi tersebut secara umum meliputi informasi terkait ketersediaan dan status lahan, revenue stream proyek, kapasitas fiskal PJPK, alokasi risiko yang tepat, perizinan, dan dukungan publik. Khusus untuk proyek daerah yang menggunakan skema availability payment, PJPK sebaiknya melakukan audiensi awal dengan DPRD setempat terkait proses penganggaran AP. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pembayaran AP daerah oleh PJPK ke depannya. Selanjutnya, apabila Kementerian Keuangan sudah yakin atas pemenuhan aspek-aspek tadi, maka suatu proyek KPBU dapat dipertimbangkan mendapatkan fasilitas PDF. Di sisi lain, hasil analisis ini akan dijadikan referensi bagi Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan sumber daya dan menyusun timeline PDF dalam memfasilitasi PJPK untuk memutakhirkan kajian proyek, melakukan pelelangan, dan memastikan perolehan pembiayaan. Nah, sahabat infrastruktur, demikianlah sesi penjelasan terkait kesiapan proyek kali ini. Kunjungi website kami di kpbu.kemenq.go.id,
subscribe kanal YouTube kami di Direktorat PDPPI Kemenq, dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @pdppi_kemenq. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan kirimkan email Anda ke pppindonesia@kemenq.go.id. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.